Kisah hijrah saya semasa saya berkarir di musik, mendalami dunia musik. Saya sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, sebagai pemain musik, pemain band, dan juga pencipta lagu, arranger. Ini banyak hal yang membuat saya mungkin justru jauh dari Allah, jauh dari agama, dan jauh dari ibadah. Segala sesuatu yang saya pikirkan hanya karya, karya, dan karya. Jadi sulit sekali untuk beribadah karena waktu. Biasanya musisi itu begadang di studio, menciptakan lagu atau berkarya, hanya berkarya aja yang dipikirkan. Yang saya bayangkan dan saya pikirkan hanya sebuah karya musik yang baik untuk dinikmati oleh orang banyak. Tapi di tengah-tengah saya mempelajari Weda dan bermain musik, justru saya menemukan Islam yang indah. Sebuah agama yang hanya satu-satunya diturunkan oleh Allah, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dengan pesan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita, menjadikan kita umat terbaik, menjadikan kita umat Islam yang lebih baik dibandingkan umat-umat agama lainnya. Dari situ saya memperhatikan betapa saya membenci Islam. Saya tidak menyukai Islam. Demo, kekerasan, penghancuran, apalagi yang saya tonton di TV waktu itu adalah terorisme, kemudian berita tentang FPI atau ormas-ormas Islam lainnya yang hanya mengedepankan kekerasan. Dan saya tidak melihat ini sebuah agama yang baik. Saya tidak melihat ini sebuah ajaran Tuhan yang baik. Dari situ saya sangat membenci Islam. Dan ternyata saya salah. Islam adalah agama yang sangat mulia, yang sangat indah, yang sangat damai. Hanya saja mungkin pemberitaan media, baik di TV atau di media cetak atau kita biasa melihat di media online, pemberitaan-pemberitaan hanya yang negatif tentang Islam. Dan ini justru membuat Islam semakin terkenal, semakin dicari oleh orang, para pembenci Islam, para orang-orang yang tidak menyukai Islam, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata sebuah keindahan, sebuah akhlakul karim, sebuah hal-hal yang mendamaikan banyak orang. Dari situlah saya berhijrah, saya meninggalkan musik saya meninggalkan agama saya, bahkan saya meninggalkan keluarga besar saya yang notabene semuanya masih Hindu, untuk hijrah di jalannya Allah. Dan saya berharap semoga keluarga saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya bisa mendapatkan hidayah yang sama seperti saya, yang dapat menjalankan semua keyakinan secara Islam yang baik, yang berakhlak mulia, dan yang terbaik untuk masyarakat. Ada satu hal yang saya melihat luar biasa dari Islam, yaitu sholat. Sebuah ibadah yang betul-betul agung, yang betul-betul indah, dan tersusun secara rapi, teratur, tidak pernah berubah. Sholat 5 waktu umat Islam itu tidak pernah berubah. Takbir sampai salam, semuanya tersusun dengan rapi. Tidak ada yang berubah. Setiap waktunya, selama 1 hari, 5 waktu, semuanya tersusun dengan rapi. Dan itulah keindahannya Islam. Itulah keindahan yang diajarkan oleh Allah
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam, mencari kedamaian lewat sholat, mencari segala hal yang kita inginkan hanya melalui sholat. Itu yang paling pertama saya pelajari pada saat hijrah. Saya mempelajari dengan baik bagaimana sifat-sifat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akhirnya terjadi pada saat saya baru masuk Islam sekitar 3-4 bulan kurang lebih, dan istri saya sedang mengandung anak saya yang kedua. Dan hal ini cukup memberatkan buat saya karena hijrah saya ke Islam betul-betul dimulai dari hal yang kosong sama sekali, mulai dari nol, mulai dari tidak punya apa-apa dan kehilangan segalanya. Pada saat kelahiran anak saya kedua, saya betul-betul pada saat itu tidak memiliki uang sama sekali. Dan waktu itu, waktu subuh, istri saya bilang sama saya bahwa perutnya mulai terasa sakit. Dan ini membuat saya agak panik karena ini di luar, masih sekitar 14 hari dari waktu yang ditentukan dokter untuk kelahiran anak saya. Dan saya bawa istri saya ke rumah sakit dengan tidak memegang uang serupiah pun. Saya berharap pihak rumah sakit masih mau menolong istri saya, dan saya pergi untuk berikhtiar mencari uang untuk operasi istri saya. Dan pada saat itu saya berikhtiar dari mulai subuh sampai sekitar jam 2:30 sore menjelang waktu asar. Dan sekian banyak sahabat, teman, kerabat, kenalan saya yang notabene mereka adalah orang-orang mampu, menengah ke atas, yang mungkin uang 100 atau 200 juta itu tidak perlu ambil ke bank, mungkin ada di rumah atau di dashboard mobilnya atau di lemari kamarnya. Dan qadarullah, mereka tidak ada yang mau meminjamkan uang untuk saya. Dan saya masih ingat pada saat panik seperti itu, pada saat saya berusaha ke sana kemari mencari uang untuk operasi istri saya menghubungi guru saya, yaitu Ustadz Khalid Basalama, lewat WhatsApp. Dan demi Allah, saya tidak bercerita kepada beliau bahwa istri saya sedang di rumah sakit, sedang mau melahirkan, harus operasi sesar, dan saya tidak punya uang sama sekali. Saya tidak bercerita itu kepada beliau. Tapi yang saya sampaikan lewat WhatsApp adalah, Assalamualaikum Ustadz, Dewa sedang sedih, sedang ada masalah. Dewa sedang butuh solusi. Apa yang harus Dewa lakukan? Selang beberapa menit, beliau membalas WhatsApp saya, dan jawabannya betul-betul membuat saya kehilangan kata. Beliau menjawab, untuk apa kamu mencari solusi? Allah menciptakan manusia dan menciptakan makhluk untuk beribadah, bukan untuk mencari solusi. Saya tahu maksud beliau adalah bukan berarti saya tidak boleh berusaha, tidak boleh mencari solusi atau mencari uang untuk operasi istri saya. Tapi saya lupa untuk mengajak Allah ikut campur dalam permasalahan saya. Saya lebih percaya untuk ikhtiar, mencari uang kesana kesini, mencari pinjaman untuk operasi istri saya. Akhirnya saran dari beliau adalah saya melakukan sholat dan bicara kepada Allah, minta kepada Allah. Itu saya lakukan di sebuah musola kecil di belakang rumah sakit itu. Dan saya sholat 2 rakaat, kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah, tolong istri saya tidak punya uang
Saya tidak punya biaya untuk operasi istri saya. Tolong saya ya Allah. Dan saya kembali ke dalam ruang UGD di rumah sakit tersebut di mana istri saya sedang dirawat. Pihak rumah sakit malah memberikan saya secari kertas yang intinya di kertas itu bertuliskan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada istri saya dan anak saya, maka pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab. Karena sudah 3 kali perawat memeriksa detak jantung kandungan istri saya bahwa anak saya sudah tidak ada detak jantungnya. Makanya perawat memberikan surat itu untuk saya dan harus saya tanda tangani. Dengan perasaan sedih, dengan perasaan yang sangat tidak karuan, datang seorang teman di dunia musik bernama Afi Teguh. Dan pada saat itu dulu saya kenal beliau adalah orang yang sangat kaya. Beliau seorang produser musik, seorang pemilik perusahaan dan sangat kaya. Tapi pada saat datang menemui saya, di dompetnya hanya tinggal Rp16.000. Tidak ada uang sama sekali. Jadi dia pun masih bingung bagaimana membantu saya. Dalam keadaan seperti itu, qadarullah, seorang teman beliau menelpon, menanyakan kabar. Dan kebetulan yang menelpon adalah pemilik toko emas. Lalu dia bercerita sedang menemani saya di rumah sakit karena istri mau melahirkan. Masya Allah, tidak ada 2 menit orang itu mentransfer uang. Dan akhirnya anak saya lahir sehat, seorang perempuan, dan istri saya pun selamat tanpa ada kurang satu apapun. Dari situ saya melihat sebuah keajaiban dari Allah yang awalnya saya remehkan. Dan saya yakin banyak umat Islam di luar sana meremehkan sholat, tidak merasa berdosa meninggalkan sholat, tidak merasa sedih atau menangis jika tertinggal sholat berjamaah di masjid. Sibuk dengan kesibukannya sendiri, dengan pekerjaannya, tanpa peduli dengan sholat. Dan itu saya rasakan dan saya membuktikannya sendiri. Allah mengajarkan kepada saya pada saat saya dalam kesulitan dan sedang dalam masalah, saya lebih memilih ikhtiar tanpa mengajak Allah turut serta dalam permasalahan saya. Dari situ saya belajar, ajaklah Allah. Dari situ saya belajar, ajaklah Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap problematika hidup kita. Bukan hanya masalah, tapi semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ajaklah Allah. Dahulukanlah Allah. Berbicara dan berkomunikasilah dengan Allah. Baru kerjakan ikhtiar sesudahnya. Dan saya alhamdulillah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari hal ini. Mulai sekarang, dan saya berpesan kepada sahabat-sahabat muslim, saudara-saudara saya muslim seiman yang mungkin melihat video saya ini, ajaklah Allah. Jadikanlah sholat kebutuhan kita. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh sujud kita. Allah tidak butuh sholat kita. Bahkan Allah tidak butuh kita sama sekali. Tapi kita yang butuh Allah. Kita yang membutuhkan Allah dalam kehidupan kita, dalam kenikmatan yang kita inginkan, dalam semua permasalahan yang kita alami. Kita yang butuh Allah. Jangan lalaikan sholat, kejarlah Allah, dan insya Allah apa yang
akan Allah berikan kepada kita adalah sebuah hal dan segala hal yang kebaikan, yang terbaik untuk kita, diri kita, keluarga kita, dan semua yang kita kerjakan dalam dunia ini untuk mencari ridhonya Allah.